Shalom, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya pagi hari ini saya boleh kembali berjumpa dengan kita sekalian dalam renungan pagi sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, di mana hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang keenam. Mari bersama sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kebaikanmu boleh nyata dalam kehidupan kami, di mana pagi hari ini kami boleh merasakan hari yang baru. Kami akan mengawali segala sesuatunya di hari ini dengan satu kebenaran firman Tuhan. Biarlah di waktu dan tempat kami berada saat ini, Tuhan boleh mengurapi kami dengan Roh Kudus yang sama, agar kami boleh memahami maksud dan tujuan dari kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saya akan bacakan bagi kita dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang keenam dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab di Indonesia kepada jemaat di Sardis. Wah, jemaat di Sardis. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan seraya melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kepada jemaat di Sardis, Tuhan mengatakan bahwa dirinya memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Apa maksud hal yang demikian? Maksudnya adalah dialah yang mempunyai gereja, juga roh yang diutus kepadanya bersemayam mendiami setiap gerejanya. Dengan demikian, ia berhak atas gerejanya. Dan pendampingan roh terhadap gereja menegaskan hak itu sekaligus dalam menyangkut setiap kehidupan rohaninya. Dengan klaim demikian, Tuhan sang empunya gereja berhak dan pada saat ini dari bacaan firman Tuhan menegur keras sidang jemaat di Sardis pada saat itu. Yang dikatakan dari bacaan tadi bahwa dikatakan hidup padahal engkau mati. Apa maksud hal yang demikian? Tentu ada indikatornya. Indikatornya adalah kita bisa perhatikan, mungkin tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tentu ini merupakan suatu keadaan yang sangat berbahaya bagi jemaat pada saat itu. Barangkali di sana terjadi bahwa jemaat-jemaat memiliki sifat keduniawian yang sudah begitu mewarnai kehidupan jemaat dan pola-pola kehidupan ini. Sehingga mereka tidak tertarik lagi pada hal menyangkut kerajaan Allah atau keselamatan yang sudah diwartakan oleh Kristus di tengah kehidupan mereka. Berbagai aktivitas yang dikerjakan mungkin saja bisa berwujud Kristen, tetapi esensinya tidak lagi sebagai orang yang disebut Kristen. Malah tujuannya bisa saja semakin jauh dari tugas dan panggilan yang diemban gereja yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun saudara-saudari sekalian,
Tuhan masih meminta jemaat pada saat itu untuk bertobat. Dengan kata lain, dalam murkanya, dalam kemarahannya, Kristus masih memberikan kesempatan. Ya, kesempatan untuk bertobat secara keras. Pada pertobatan itu seharusnya mengembalikan orientasi hidup mereka sebagai sidang jemaat maupun warga jemaat kepada keutuhan Kristus dalam segala sesuatu. Mari saat ini kita renungkan. Itulah kebangunan rohani yang real, yang berintikan pada kebutuhan secara keras dalam pola pikir dan pola tingkah laku kehidupan setiap orang yang beriman. Kita mungkin sering kali melenceng dari panggilan kita sebagai gereja, sebagai jemaat. Tetapi saat ini saya mengajak kita untuk merubah pola pikir itu. Karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Karena barang siapa mendengar, ia harus melakukan. Karena kalau kita sudah bertobat, kita akan diberikan pakaian putih untuk bersama-sama dengan Dia di hadapan Bapa di sorga. Hal yang sudah sangat duniawi nampaknya tidak bisa kita tunda-tunda lagi untuk bertobat. Tanpa pertobatan, tanpa kebangunan iman kita, sidang jemaat dan warganya pasti ada di bawah murka Tuhan. Jangan sampai murka Tuhan menimpa kita. Jadilah gereja yang hidup, bukan hanya dikatakan hidup saja, bukan hanya dikatakan hidup tetapi mati. Tetapi jadilah gereja yang benar-benar hidup seutuhnya. Sehingga akar, pertumbuhan, dan buah itu bisa dirasakan oleh semua orang. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Mungkin kami menyadari saat ini kami lalai sebagai warga gereja. Tapi suatu kesempatan seperti yang Tuhan berikan kepada jemaat di Sardis. Bagaimana mereka tidak mampu melakukan apa-apa di hadapan-Mu. Tetapi buah pertobatan itu Tuhan boleh berikan dengan kesempatan bagi mereka. Dan berikanlah kami saat ini kesempatan apabila diri kami saat ini sudah lalai dengan pekerjaan kami. Sudah menduakan Tuhan, sudah jauh daripada Tuhan. Agar kiranya kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami sungguh bertobat. Kami sungguh menyesal atas setiap perbuatan kami yang melukakan hati Tuhan. Maka di hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami boleh bersama-sama didekatkan dalam satu kesatuan iman, di mana Kristus boleh mengajarkan kami untuk bertobat. Karena barang siapa mendengar, hendaklah ia berubah. Maka ajarkan kami untuk berubah agar setiap aktivitas kami di hari ini dan seterusnya Tuhan boleh senantiasa berkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini dan seterusnya. Biarlah semua ini jadi atas kehendak Tuhan saja dan bukan kehendak kami yang jadi. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, sampai berjumpa di lain waktu. Kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.